Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring Irfan Safrudin. Dina video ieu simkuring baris mendarkeun perkawis ngeunaan bahasa Sunda. Kunaon bahasa Sunda? Susabab simkuring asli ti Sunda nyaeta ti daerah Bandung Barat. Dina video ieu simkuring bade ajak saderek sadayana kanggo sasarengan urang diajar bahasa Sunda. Itu dia tadi salam pembukaan saya dengan menggunakan bahasa Sunda. Oke, sebelum kita lanjut saya ingin menerangkan beberapa hal tentang bahasa Sunda. Hatur nuhun, kumaha damang gelis pisan naon cing aya wae. Frasa tadi hanya sebagian kecil ungkapan dengan menggunakan bahasa Sunda yang sering diucapkan oleh orang Sunda. Sebelum membahas pembelajaran bahasa Sunda lebih jauh, ada baiknya kamu mengetahui beberapa fakta tentang Sunda atau bahasa Sunda. Yang pertama, bahasa Sunda itu dipakai oleh sebagian besar penduduk Jawa Barat. Ini adalah bahasa kedua terbesar di Indonesia setelah bahasa Jawa dan memiliki 42 juta orang penutur di Indonesia. Yang kedua, bahasa Sunda terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama bahasa kasar, kedua bahasa loma, tiga bahasa halus. Secara sederhana saya membaginya menjadi formal dan informal. Contoh, reka mana, bade ka mana, disarankan untuk tidak menggunakan kalimat informal atau bahasa kasar. Meskipun demikian sebenarnya memiliki arti yang sama. Namun kata reka mana terkesan tidak sopan bila digunakan pada orang yang kita baru kenal atau orang yang lebih dewasa. Alfabet huruf Latin dalam bahasa Sunda sebenarnya hampir sama dengan yang ada di bahasa Indonesia, hanya saja ada beberapa tambahan di bagian vokalnya. Pengucapan huruf e sama dengan pengucapan pada bahasa Indonesia umumnya. Penggunaan huruf e seperti dalam kosakata serang, pendek, dan lain-lain. Penggunaan huruf e seperti dalam kata peuyeum, ciberem, pasteur. Itu dia. Penyebutan orang dalam bahasa Sunda. Penyebutan orang dalam bahasa Sunda, bila di Jawa ada kata mas, mbak, di Sunda ada juga kata aa dan teteh. Kata aa dan teteh sebenarnya merupakan panggilan sopan yang digunakan oleh adik kepada kakaknya. Aa itu untuk kakak laki-laki, teteh untuk kakak perempuan. Namun dalam prakteknya kata ini digunakan untuk panggilan kepada orang yang lebih tua umurnya atau yang kita hormati. Ada juga panggilan-panggilan lainnya, diantaranya uwa, laki-laki atau perempuan yang menjadi kakak dari orang tua. Bibi digunakan untuk perempuan, adik dari orang tua atau istri dari adik orang tua. Emang, mamang, amang adalah sebutan untuk adik laki-laki dari orang tua. Neneng atau neng adalah panggilan untuk anak kecil ya, untuk perempuan. Ujang atau jang, anak kecil laki-laki. Namun pada prakteknya kata neng dan ujang juga digunakan sebagai panggilan orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Jadi walaupun umur kita sudah 20-an, orang yang usianya lebih tua daripada kita biasanya tetap memanggil jang atau neng bagi perempuan. Selanjutnya ada abah. Abah adalah sebutan untuk ayah. Emak adalah sebutan untuk ibu. Pada prakteknya kata abah dan emak juga digunakan untuk nenek dan kakek atau juga kepada sesepuh atau orang tua yang kita hormati. Ada juga panggilan akang atau kang. Panggilan ini biasanya digunakan untuk panggilan seorang istri untuk suaminya. Namun bisa digunakan pula untuk panggilan pada seseorang yang lebih tua atau dihormati, atau untuk panggilan akrab seseorang. Fungsinya sama seperti AA. Banyak sekali tokoh daerah Sunda yang menyematkan AA atau akang sebagai panggilan akrabnya, seperti AA Agim, AA Boxer, Kang Ibing, Kang Emil, dan ada juga Kang Muslihat. Oke, kamu yang sedang menonton video ini mungkin ada banyak alasan dalam belajar bahasa Sunda. Mungkin kamu ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan kamu atau teman-teman di perusahaan yang kebanyakan orang Sunda atau memang berada di daerah Sunda. Tempat kuliah, traveling, naik gunung, bergaul dengan orang Sunda, atau juga mencari calon pasangan orang Sunda. Atau juga bisa digunakan untuk PDKT dengan calon mertua. Memiliki sedikit pengetahuan dasar bahasa Sunda bisa membuat kamu membuka percakapan dengan orang-orang dan menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Oke, baiklah, kita mulai dengan menghitung dalam bahasa Sunda. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, dalapan, salapan, 10. Hatur nuhun, punten, kumaha damang gelis pisan, kasep pisan, aya wae, nya atuh. Tong hilapnya bade ka mana, nuju naon, kumaha atuh, kunaon, iraha, saha anjeun, sakedap deui, tong api-api, naon cing, nya kumaha keweh, tong ngalamun, karunya teuing, dipayunnya ngan kitu unggul, sakedik, seueur, kalem weh, sami-sami, kumaha maneh weh, ayeuna isukan, kamari, raos pisan, rame jigana, nu leres, dangukeun, arek moal, cicing atuh, hoream tunduh euy, kamana wae, nuju milare naon, ka dieu atuh, enggal atuh, engkin weh, sabaraha, lalaki, awewe,
gelo maneh tong kitu atuh. Kaduhung pisan, rerencangan, meni goreng, gampil pisan. Oke, untuk sementara sekian dulu kosakata dan belajar bahasa Sundanya. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan tambah lagi porsinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rupina sakitu wae heulanya anu tiasa kapihatur simkuring Irfan Saprodin. Amit mundur amit mungkur wilujeng patepang deui. Assalamualaikum.